Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan ragam bahasa, terutama ragam bahasa tulis yang ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ilmiah atau baku, ini. Yang kedua adalah populer, dan yang terakhir adalah fiksi. Untuk beberapa jenis produk dari ragam ilmiah baku adalah esai, makalah, proposal, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Produk-produk tulisan ini biasanya disyaratkan, dibutuhkan, digunakan dalam beberapa acara formal, seminar maupun yang lainnya. Berikutnya ragam bahasa yang digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun populer ini biasanya digunakan untuk merespon terhadap permasalahan tertentu, biasanya opini di koran seorang penulis secara subjektif tapi dengan dasar-dasar tertentu, data, angka yang dia tuliskan tentang permasalahan gitu. Terus novel, cerpen, komik, drama, puisi, dan dongeng. Ini merupakan ragam bahasa tulis fiksi yang merupakan khayalan, ataupun improvisasi. Bisa juga beberapa cerita kisah nyata tetapi diimprovisasi. Beberapa kemampuan menulis seseorang dipengaruhi atau terletak pada tiga hal. Yang pertama, bahasanya. Kemampuan menulis seseorang akan bagus jika bahasa yang digunakan bagus. Sebagai contoh seperti diksi atau pilihan kata, kalimat, paragraf, dan juga sesuai tidaknya dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya terkait dengan penulisan daftar pustaka, kutipan, dan bahasa. Berikutnya, kemampuan seseorang yang akan baik jika isinya juga baik, yaitu topiknya bagus, idenya bagus, gagasannya orisinil, informasi lengkap, pesan, saran, kritik, kasih penelitian, atau segala macamnya disampaikan secara santun dengan kalimat yang baik ya. Berikutnya adalah format atau penyajian. Ini terkait dengan spasi, spek, setup, font, size, orientation. Beberapa kata-kata karya tulisan yang paling banyak tipe adalah terkait dengan format penyajian. Banyak sekali tata tulis yang salah, penggunaan huruf yang salah, terus paragraf yang tidak rata dan segala macamnya. Berikutnya ada aspek bahasa. Di sini terdiri dari huruf kapital dan cetak miring. Kita harus tahu kapan harus menggunakan huruf kapital dan kapan harus menggunakan cetak miring, terus kapan harus menggunakan kata serapan, tanda baca, kata, kalimat, paragraf, penulisan kutipan, daftar pustaka. Terus bicara masalah wacana, Webster pada tahun 1983 memaknai wacana adalah sebagai komunikasi kata-kata, terus ekspresi gagasan, risalah tulis, ceramah, dan segala macamnya. Kedudukan wacana berada di atas sebuah kalimat, di mana urutannya mulai dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, hingga wacana. Pengertian karya ilmiah. Tulisan ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya.
Adapun tulisan dapat disebut ilmiah apabila yang pertama mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai realita. Tulisan harus lengkap, jelas sesuai dengan kaidah bahasa. Tulisan disusun dengan metode tertentu. Tulisan disusun menurut sistem tertentu. Ciri-ciri yang menandai tulisan ilmiah yang pertama logis, sistematis, objektif, tuntas, kebenarannya teruji, tata tulisnya sesuai dengan EYD. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah dapat dibedakan berdasarkan tingkat akademisnya menjadi 5 macam, yaitu proposal penelitian, laporan, makalah atau paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah populer dapat digolongkan dalam beberapa jenis dalam bentuk penyajiannya, seperti artikel atau isai, tajuk rencana, pikiran pembaca, ulasan, berita ringan, fitur, resensi, dan opini. Unsur-unsur dalam wacana. Yang pertama adalah unsur internal wacana, yaitu ada kata dan kalimat. Yang kedua, teks bahasa tulis atau konteks, makna sejajar dan koordinatif. Unsur eksternal wacana yang pertama, implikatur. Chris mengatakan bahwa ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang diucapkan. Yang kedua, presuposisi, perkiraan atau praanggapan. Yang ketiga, referensi, hubungan antara kata dengan benda. Dan yang terakhir, yang keempat, inferensi atau simpulan. Yang kelima, konteks wacana, wujud bahasa komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. Aspek keutuhan wacana ada kohesi dan koherensi. Kalau kohesi itu terdiri dari kepaduan, keutuhan, terus keutuhan aspek bentuk, aspek lahiriah, aspek formal, organisasi sintaktik, dan unsur internal. Sedangkan koherensi, kerapian, kesinambungan, aspek makna, aspek batiniah, aspek ujaran, organisasi semantis, unsur eksternal. Hierarki tema, topik, dan judul. Jadi tema berada pada atas sendiri, yaitu di sini misalnya tema tentang budaya, topiknya tentang pentas budaya, judulnya adalah nilai moral dalam seni wayang. Beberapa klasifikasi wacana. Yang pertama berdasarkan media penyampaian, ada wacana tulis dan wacana lisan. Wacana berdasarkan jumlah penutur, ada wacana monolog, ada wacana dialog. Berdasarkan sifat, ada fiksi, non-fiksi. Berdasarkan isi ada politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, olahraga, hukum, ataupun bidang yang lain. Berdasarkan bentuk ada naratif, prosedural, ekspositori, hortatori, dramatik, epistoleri, dan seremonial. Wacana ilmiah. Bentuk-bentuk tulisan ada bentuk narasi, adalah bentuk tulisan yang berupa paparan cerita dan bersifat fiktif. Dalam tulisan narasi biasanya terdapat cerita yang berkesinambungan, disajikan dalam gambar yang jelas antara tokoh-tokoh cerita, jalan cerita, dan tempat peristiwa secara utuh. Yang kedua, eksposisi adalah merupakan tulisan yang berbentuk paparan yang dilengkapi dengan data-data kesaksian seperti gambar, grafik, foto-foto dengan tujuan memperjelas informasi yang akan disampaikan. Tulisan eksposisi bertujuan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu masalah. Argumentasi, bentuk tulisan yang syarat dengan gagasan yang bersifat
pendapat dari penulis. Pembaca diharapkan mau